Halo Sobat Nutrisius, kembali lagi bersama saya Yaya di Nutricast, ngobrol santai seputar Nutrisius. Nah, di episode kali ini kita akan membahas topik yang sebenarnya cukup dekat dengan keseharian kita di PT Nutrisius Sari Persada, namun seringkali kita sepelekan, yaitu 5R. Padahal di industri makanan seperti kita, hal-hal kecil seperti kerapihan, kebersihan, keteraturan itu justru menjadi penentu kepercayaan klien loh. Nah, biar nggak cuma teori aja, kita sudah di sini bersama Ibu Dewi selaku manajer operasional yang akan menemani kita ke depan untuk ngobrol-ngobrol seputar 5R. Langsung saja Ibu Dewi. Halo Mbak Yaya. Apa kabar Bu Dewi? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Mbak Yaya? Alhamdulillah. Terima kasih sudah mau ngobrol bersama kami di Nutricast. Nah, untuk mengawali obrolan kita pada pagi hari ini, Bu Dewi boleh dijelaskan sedikit apa itu 5R dan mengapa penerapan 5R ini menjadi sangat penting di PT Nutrisius Sari Persada? Baik, terima kasih sebelumnya sudah mengundang saya untuk mengisi podcast di pagi ini. Jadi 5R ini merupakan suatu proses atau aktivitas untuk penataan dan pemeliharaan area kerja sebenarnya. Okay. Nah, 5R ini dia terdiri dari 5 tahapan. Jadi ada tahapan ringkas, terus ada rapih, resik, rawat, dan rajin, seperti itu. Nah, kenapa sih kita harus mengimplementasikan 5R? Sebenarnya 5R ini banyak manfaatnya, baik itu di kehidupan pribadi maupun apalagi perusahaan ya, seperti itu. Nah, salah satu manfaat dari 5R adalah yang pertama, meningkatkan efisiensi atau produktivitas kerja. Yang kedua, bisa meningkatkan kualitas produk. Dan yang ketiga, bisa meningkatkan keselamatan kerja, seperti itu. Nah, di beberapa industri, penerapan 5R ini merupakan salah satu fondasi sebelum merangkah ke proyek-proyek yang lebih besar, seperti misalnya lean manufacturing. Oke, ternyata nggak sesederhana itu ya Bu, 5R. Nah, kalau boleh dijelasin lebih lanjut, masing-masing dari prinsip 5R ini itu apa sih, gimana penerapannya di keseharian kita? Boleh banget. Jadi tadi kan kita ada 5 step ya. Yang pertama adalah ringkas. Nah, ringkas ini sebenarnya konsepnya adalah memisahkan barang-barang yang tidak terpakai dari area kerja atau dari lingkungan, seperti itu. Nah, Mbak Yaya sering kan melihat kita banyak di ruangan itu barang-barang tuh nggak jelas ya. Misalnya ini barang fungsinya apa, seperti itu. Bahkan yang lebih ekstrim itu kita mendengar kayak ada namanya hoarding disorder. Orang menumpuk barang-barang yang jadi pakai atau barang-barang usang, seperti itu. Nah, ringkas itu adalah aktivitas untuk memisahkan barang-barang yang tidak terpakai dari area kerja, seperti itu. Nah, setelah ringkas itu ada namanya rapih. Nah, rapih ini barang-barang yang tadi sudah dipisahkan, yang kita pastikan itu hanya barang-barang dipakai, itu kita tata di area kerja kita. Kita tentukan layoutnya, kita rapihkan penyimpanannya, kita tentukan tempat penyimpanannya, dan kita berikan label identitas, seperti itu. Nah, kalau resik itu adalah sebenarnya program bersih-bersih kalau simpelnya ya. Jadi kita punya namanya program cleaning dan sanitasi di area tersebut, seperti itu. Nah, untuk rawat. Nah, rawat ini adalah proses kita penetapan standar. Nah, jadi kan tadi kita udah menerapkan 3R pertama. Nah, di rawat ini kita bikin tuh jadi standar. Dibikin IK atau dibikin SOP, dibikin standar rapi, supaya apa? Supaya orang nanti punya acuan untuk pelaksanaan ketiga 3R tadi, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah rajin. Nah, rajin ini lebih ke develop mindset orang supaya dia tetap konsisten untuk melaksanakan 5R. Seperti itu mungkin gambaran besarnya. Oke. Kalau kita kaitkan dengan industri maklon ya Bu, di mana kita membuat produk untuk klien itu, betul, tentunya kualitas produk kita sangat krusial ya Bu. Yeah. Nah, menurut Ibu gimana dampak nyata penerapan 5R terhadap kualitas produk yang dihasilkan? Oh, tentunya sangat besar sekali Mbak Yaya. Jadi misalkan kita kan punya 5R namanya resik ya. Dengan kita menerapkan resik, kita bisa mencegah namanya kontaminasi. Baik itu kontaminasi fisik, misalkan kayak serat-serat rambut atau serat-serat kayak misalnya kain dari produk kita, atau bahkan kontaminasi mikrobiologi karena kita menerapkan proses sanitasi dan higien, seperti itu.
Nah, selain itu juga dengan adanya program rawat, dengan kita melakukan pemeliharaan area, terus juga pemeliharaan peralatan, itu dapat menurunkan level cacat produk seperti itu. Karena kan kita sudah memastikan bahwa mesin-mesin kita, peralatan kita itu sudah rapi, bersih, dan juga sudah terawat seperti itu. Tentunya itu akan sangat berkontribusi terhadap kualitas produk. Untuk ngomongin implementasi nih ya Bu, kan di lapangan kita tentunya suka semangatnya naik turun gitu di awal-awal, semangat nih kita bersih-bersih. Nah terus kesini-sininya kita udah nggak semangat lagi gitu. Nah kira-kira apa tantangan terbesarnya? Berarti kan ada tantangan di lapangan ya, tuh, tantangan pasti. terbesar dalam implementasi 5R ini apa tuh Bu? Ya tentunya 5R ini bukan suatu proyek yang dibilang susah-susah gampang ya, kelihatannya kayak gampang, tapi sebenarnya memang banyak beberapa obstacle yang akan bisa terjadi saat kita implementasi. Nah yang pertama itu tentunya adalah mindset people gitu ya. Jadi kadang orang tuh berpikir bahwa 5R itu hanya ya udah rapi-rapi, bersih-bersih, selesai seperti itu. Tapi kan sebenarnya itu adalah part kecil dari 5R seperti itu. Dan yang tadi orang tuh kan kadang naik turun ya moodnya ya, seperti itu. Jadi kadang lagi rajin-rajin, kadang lagi enggak seperti itu. Makanya ada beberapa tips trik yang harus kita lakukan untuk membuat orang konsisten seperti itu, dan juga membuat C5R itu menjadi budaya kerja seperti itu, jadi part of culture di company tersebut seperti itu. Nah yang kedua bisa karena adanya dukungan manajemen yang kurang seperti itu. Jadi manajemen tidak terlibat langsung terhadap project 5R ini. Nah ini yang mungkin harus di-encourage bahwa project 5R ini bukan hanya melibatkan ke karyawan di lapangan, tapi juga melibatkan manajemen secara keseluruhan seperti itu. Nah yang ketiga mungkin lebih ke tidak adanya standar. Jadi kadang orang sudah melaksanakan 5R itu tidak dibikin SOP, tidak bikin standarnya, sehingga akhirnya lupa. Jadi dia kembali ke habit yang awal seperti itu. Oke, nah kalau misalnya ada tim atau area kerja yang mau mulai serius nih nerapin 5R, kira-kira langkah awal yang paling realistis dan efektif itu apa Bu? Ya, yang pertama kita bisa bikin namanya pilot scale project ya. Jadi kita bisa coba implementasikan 5R itu di satu area tertentu dulu seperti itu untuk pilot scale, dari mulai ringkas, rapi, bersih, rawat, dan rajin. Nah, dari sana kita bikin standarnya seperti itu. Dan setelah terbuat standar atau kita sudah siapkan, nah baru kita mulai untuk merambah ke area-area yang lain seperti itu. Oke, yang paling tricky nih Bu, konsistennya. Nah, nah, menurut Ibu gimana sih caranya supaya 5R ini tuh nggak cuman di awal doang yang tadi saya bilang, tapi jadi jangka panjang gitu. Jadi karyawan ini jadi udah kebiasaan nih, udah bersih-bersih terus gitu. Gimana tuh Bu? Nah itu untuk menjaga konsistensi itu kita bisa ada beberapa trik ya yang bisa kita laksanakan atau beberapa program. Yang pertama itu tentunya adalah memperketat monitoring. Jadi kita ada namanya program Gemba di lapangan, terus juga ada program audit 5R seperti itu. Jadi kita pantau terus-menerus implementasinya ya, dengan dilakukan pemantauan terus-menerus, jadi otomatis kan orang akan konsisten melaksanakan. Nah yang kedua bisa dengan program reward and punishment. Jadi kita bisa bikin program-program yang misalkan lomba 5R, lomba improvement. Nah itu akan membuat orang jadi terpacu, termotivasi untuk melaksanakan 5R di areanya seperti itu. Nah yang ketiga bisa dengan memasukkan 5R sendiri itu ke dalam KPI karyawan. Jadi kalau misalnya 5R itu sudah menjadi part of KPI, biasanya dia akan secara otomatis untuk menjadikan si 5R itu bagian dari pekerjaannya seperti itu. Oke, terakhir nih Bu. Ya. Mungkin ada pesan singkat tapi nendang. Nendang. supaya orang-orang atau karyawan nutrisius ini lebih aware lagi sama pentingnya 5R. Iya. Boleh dikasih kata-katanya. Baik, jadi teman-teman semuanya, Bapak Ibu, 5R itu bukan hanya proses bersih-bersih ya. Jadi 5R ini merupakan project yang dia small step atau misalnya simple sebenarnya jika kita lakukan secara bertahap, tapi memiliki impact yang sangat nyata terhadap productivity, terus kualitas dan keselamatan kerja di area atau di pabrik yang kita punya seperti itu. Jadi menurut saya 5R ini benar-benar bisa diimplementasikan dan harus diimplementasikan secara konsisten di area Bapak seperti itu. Cukup nendang nggak atau belum nendang? Nendang banget.
sangat nendang. Baik Ibu, terima kasih obrolan kita hari ini. Oh. Ada oleh-oleh buat Mantap, alhamdulillah. Untuk rezeki anak saleh. Masya Allah, terima kasih Nutrisius. Allah, semoga berkah. Iya, baik, terima kasih. Iya Bu, terima kasih. Nggak kerasa ya obrolan kita hari ini sangat relate banget sama keseharian kita di kantor, di area produksi, di seluruh lingkungan Nutrisius. Dari kelihatannya simple, ternyata 5R ini punya dampak besar banget dari bukan cuman kerapihan area kerja, tapi juga buat kualitas produk, kenyamanan kerja, sampai kepercayaan klien. Betul gitu. sekali. Jadi ya intinya bukan sekedar dirapihin karena disuruh ya, tapi ini udah menjadi kebudayaan di Nutrisius. Jadi kita punya budaya yang namanya 5R. Betul. Oke, terima kasih banyak Ibu Dewi sudah bergabung Sama-sama. di podcast Nutricast ini. Iya, sama-sama Dan ya. banyak banget insight yang kita dapat tentang 5R ini. Dan buat Sobat Nutricast yang udah nonton video kita, terima kasih. Dan jangan lupa semoga setelah ini kita bisa lebih konsisten lagi untuk menjalankan 5R ini ya Bu. Betul. Ingat, kebersihan sebagian daripada iman. Mantap. Nah, begitu. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah. Dadah. Assalamualaikum.